Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Ruqayyah selaku guru BK kalian yang selalu setia menemani kalian belajar dari rumah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kita sehat, kita hebat. Yes. Nah, pertemuan kali ini Bu Ruqayyah akan berikan tip-tip atau solusi kegiatan belajar dari rumah yang tentunya membuat kalian tetap senang melakukan kegiatan belajar baik saat daring maupun saat belajar sendiri di rumah. Nah, gimana? Nah, anak-anak, apa saja itu tip dan atau solusi kegiatan belajar yang menyenangkan? Yang pertama, mencari spot duduk yang terasa nyaman. Bisa di tempat belajar kamu sendiri, bisa di ruang tamu, bisa di ruang tengah, bahkan di kamar pun apabila mendukung, anak-anak bisa menggunakannya untuk kegiatan belajar. Tetapi ini yang ada persyaratan tentunya bersih, rapi. Nah, gitu anak-anak. Selanjutnya tip yang kedua. Nah, kadang-kadang di sekeliling kita belajar ada benda atau bahkan pikiran yang mengganggu kita. Maka perlu sementara waktu kita menjauhkan benda-benda atau pikiran-pikiran yang akan mengganggu kita selama kita belajar, utamanya saat kegiatan belajar dari sekolah secara online. Bisa dipahami? Yang ketiga, ini yang pokok sebagai media untuk belajar secara online, yaitu HP. Nah, anak-anak tidak perlu risau. Bagi kalian yang tidak punya HP secara mandiri, secara pribadi, boleh bisa punya saudara, punya orang tua yang tentunya bisa kamu pakai ketika belajar secara online. Nah, media yang kedua bisa berupa laptop. Ini pun apabila kalian tidak memiliki, insya Allah sekolah akan memberikan fasilitas. Tidak hanya berupa benda yang perlu disiapkan kalian, tentunya jaringan-jaringannya, jaringan internetnya lancar, belum sudah connect atau belum, tentunya ini disiapkan beberapa menit jauh sebelumnya. Nah, ini anak-anak, kadang-kadang kita HP, laptop sudah ada, tiba-tiba kita belum connect, sehingga bisa dikatakan belum siap. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, tip berikutnya yaitu anak-anak, menjaga psikis kita tetap tenang, rileks, tidak ada perasaan males, ya,
kadang-kadang kita tidak dipungkiri tiba-tiba muncul perasaan malas itu, atau ada sesuatu yang membuat kita ada perasaan kepingin marah, ya. Nah, ini kita hindarkan yang membuat hal-hal yang akan membawa ke sana. Nah, sehingga mood kita tetap terjaga. Dengan kata lain, kita perlu tetap menjaga mood belajar kita. Nah, itu yang keempat. Nah, gimana anak-anak? Dari sini sudah bisa diterima? Tip yang terakhir, yang kelima. Nah, ini bisa anak-anak, ya, tapi ini biasanya cocok untuk belajar mandiri, bukan saat online. Nah, yaitu anak-anak bisa belajar secara mandiri itu ketika saat sendiri, diikuti dengan instrumen atau benda yang kita sayangi. Nah, sebagai teman kita untuk melepas kejenuhan. Atau apa? Anak-anak bisa ditemani oleh apakah berupa makanan, minuman yang membuat kita lebih fresh lagi ketika belajar. Tentunya hal-hal yang menemani kita itu apakah berupa benda atau berupa makanan, minuman, ya agak sedikit agak jauh, sehingga kita tidak sebentar-sebentar melakukan hal, misalnya waktu online kita pingin minum. Tetap anak-anak perlu menjaga, walaupun kita ada teman yang membuat kita tetap senang, ya, fresh, kita tetap mengantisipasi. Itulah anak-anak kelima tip belajar secara online maupun mandiri. Semoga anak-anak bisa menjalankan dengan baik, dengan happy, sehingga anak-anak akan belajar secara optimal dan mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan harapan kita semua. Nah, anak-anak, kita yakin merasa mampu, walaupun belajar dalam saat pandemi seperti ini tidak mengecilkan hati kita untuk lengah, tetapi sebaliknya kita perlu berjuang untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah, apa itu? Dengan tetap semangat belajar, ya, insya Allah kita bisa. Kita akhiri anak-anak pertemuan ini, sampai berjumpa kembali. Bu Ruqayyah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.